Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjanjian lama, kalau kita baca, kita dapati bagaimana mereka mensifati Allah dan para anbiya dengan sifat yang aneh-aneh. Mereka mensifati Allah dengan Allah menyesal. Allah menyesal. Bayangkan, menyesal itu menunjukkan Allah tidak tahu bakalan apa yang terjadi. Ternyata Allah ciptakan manusia, mereka ternyata melakukan kerusakan, akhirnya Allah menyesal. Akhirnya Allah kirim banjir kepada mereka. Jadi Allah menyesal, bayangkan. Kalau Islam tidak, Allah sudah takdir, Allah sudah tahu semuanya, enggak ada yang Allah sesalkan. Penyesalan itu buah dari ketidaktahuan, makanya menyesal. Kemudian mereka sifati juga, terutama dalam kisah penciptaan Nabi Adam, bahwasanya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Tatkala Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi, ya, maka kemudian akhirnya mereka pun telanjang. Tatkala mereka telanjang, mereka menyesal. Kemudian Adam berkata kepada Hawa, ayo kita sembunyi. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah Tuhan dalam surga di waktu yang sejuk. Allah datang. Akhirnya kata Adam, ayo kita sembunyi, supaya Tuhan tidak tahu kita di mana. Bayangkan. Adam punya ide, alaihissalam, punya ide untuk sembunyi. Berarti dia tahu Allah bakalan tidak tahu kalau dia sembunyi, paham? Kalau dia tahu Allah Maha tahu, ya enggak perlu sembunyi. Dalam Islam tidak. Begitu Adam makan buah langsung Rabbana dzalamna anfusana. Tidak pakai sembunyi-sembunyi, langsung bertobat. Dalam Alkitab tidak, Taurat kita sembunyi. Dan ternyata waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, "Adam, engkau di mana?" Benar tidak tahu, bayangkan. Itu ada dalam Injil, saya bukain. "Adam, engkau di mana?" Terus Adam bilang, "Ya Tuhan, kami dalam kondisi tidak berpakaian." Kata Allah, "Apakah kau makan buah tersebut?" Allah masih belum tahu juga. Jadi Allah tidak tahu. Allah berjalan-jalan di surga, terdengar langkah Tuhan. Ya. Kemudian di antara sifat yang paling mengerikan, yaitu Allah kalah bulat lawan Yakub. Antum tanya, apa di antara kenapa mereka menamakan Yakub dengan Israel? Di antara keyakinan mereka, Israel artinya yang mengalahkan Allah. Dan disebutkan dalam perjanjian lama, saya bawa Injil di sini. Tapi nantilah, antum cek aja sendiri nanti. Jadi Allah bergulat melawan Yakub. Bergulat sampai akhirnya Allah kalah. Sejak itu Allah mengatakan, kalau gitu namamu adalah Israel, bukan Yakub lagi. Allah kalah gulat dengan apa? Yakub, ya akhi, subhanallah. Bagaimana Allah kalah dengan lawan Yakub? Dan banyak sifat-sifat yang lain. Ini sifat-sifat Allah. Di antaranya Allah istirahat. Pada hari keberapa? Hari Sabtu. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa, pada hari ke-7 Allah istirahat. Capek ya? Makanya orang Yahudi hari Sabtu juga istirahat, solidaritas dengan Allah. Masa Allah capek istirahat, kita kerja, ini enggak sopan sama Allah. Mereka solidaritas. Adapun Islam tidak, ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Itu Islam. Tentang para nabi. Ya. Para nabi, kalau antum baca di perjanjian lama, yang pertama, Nabi Yakub menipu, bukan Nabi Yakub. Iya benar, Nabi Yakub. Nabi Yakub menipu bapaknya, Ishak. Ini cerita mereka bingung menghadapinya. Jadi dalam perjanjian lama disebutkan, Yakub ini punya ibu, dia punya saudara sulung namanya Isu. Kemudian Ishak sudah buta. Kemudian Ishak berkata, saya akan memberikan berkah kepada anak sulungku Isu. Ternyata ibu mereka sayang kepada Yakub. Maka bapaknya bilang, wahai Isu, pergilah engkau berburu, carilah apa masakan buatku, berikan kepadaku, aku akan beri berkah kenabian kepadamu. Akhirnya ibu mereka bilang, wahai Yakub, bapakmu Ishak sudah tidak bisa melihat, dan dia ingin memberikan berkat kenabian kepada kakakmu Isu.
Sekarang kamu sedang pergi mencari berburu. Kamu sekarang pura-puralah jadi isu. Sudah, kamu ambil kambing, kemudian kamu potong biar ibu yang masakkan. Terus kamu pakai bajunya isu. Kata Yakub, ya ibunda, isu badannya berbulu, saya tidak berbulu. Enggak, kamu pakai bulu kambing. Pokoknya diatur gimana caranya bohongin bapaknya. Akhirnya ibunya masak cepat, dibawalah makanan tersebut kepada Ishak. Ishak bilang, kamu siapa? Saya Isu, wahai ayah. Kok Isu? Suaranya suara Yakub. Coba mendekatlah kepadaku. Kok cepat sekali kamu datang? Iya ayah, berkat saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana makanannya? Dipegang. Iya, tanganmu berbulu seperti Isu. Ya. Tapi suaranya kok suara siapa? Yakub. Saya Isu ya ayah. Akhirnya diberilah keberkatan kepada Yakub. Jadilah Yakub seorang apa? Nabi. Kemudian Isu datang bawa makanan. Ayahanda ini makanan, berilah keberkahan kepada aku. Loh, yang tadi siapa? Saya Isu ya ayahanda. Waduh, adikmu telah menipu ayah. Subhanallah. Bayangkan Nabi nipu, bayangkan. Nabi nipu Nabi. Nabinya ketipu, keberkahan urusan. Masa kasih Nabi salah, memperoleh kenabian dengan cara tipuan. Ini ada dalam apa? Sehingga mereka kalau saya masuk di internet, mereka berusaha mentakwil. Kata mereka ini tipuan sudah direncanakan oleh Allah. Macam-macam mereka. Tapi mengerikan. Masa Nabi apa? Menipu. Untuk memperoleh kenabian harus nipu. Contoh lagi, mereka bilang Harun. Dalam Islam, Harun melarang orang-orang menyembah berhala. Kata Allah, wa laqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Harun waktu Nabi Musa pergi, kaumnya menyembah berhala. Nabi Harun tegur, wahai kaumku, ya, sesungguhnya kalian sedang terfitnah. Ya, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian terfitnah, ikutilah perintahku. Dalam perjanjian lama, Harun nyuruh bikin berhala. Subhanallah. Harun suruh bikin, umatnya suruh bikin apa? Berhala. Kemudian tentang Nabi Nuh ya. Iya, Nabi Nuh. Nabi Nuh mabuk ya. Minum khamar sampai apa? Mabuk. Sampai dia buka baju dilihat oleh anak-anaknya ya. Bayangkan, Nabi teler. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian Nabi Lut ya, dirayu oleh anaknya, dibuat mabuk oleh anaknya, kemudian anaknya menzinai bapaknya. Itu kisah Nabi Lut alaihissalam. Gantian kakaknya dulu, kemudian gantian adiknya. Waliyadzubillah. Anaknya sendiri, anak perempuannya berhubungan dengan Nabi Lut. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam disebutkan dia punya anak buah. Anak buahnya ini punya istri cantik. Maka Nabi Daud ingin menikahi istri anak buahnya. Maka anak buahnya suruh maju depan jihad biar cepat mati duluan. Subhanallah. Apa maksud mereka mensifati para nabi dengan demikian? Sebagian ulama mengatakan mereka ingin menghalalkan apa yang mereka lakukan. Kalau nabi-nabi saja akhlaknya bejat, apalagi kita nggak ada masalah. Nabi aja pernah begitu, nabi pernah bohong, nabi pernah teler, nabi pernah. Islam tidak demikian. Islam benar-benar memuliakan para apa? Para anbiya. Ya, ini semua adalah celaan terhadap para nabi. Ini semua terdapat dalam perjanjian lama.